Shalom para lose dan juga all parents di rumah. Kita bersyukur kita bisa join bareng di sini dan hari ini kita akan belajar God is merciful dalam Roma 5 ayat 8. Bagaimana Tuhan memberikan pengampunan dan kasih-Nya besar bagi kita. Siap para lose? Siap. Siap juga loh, sebentar, saya mau ambil iPad saya dulu buat catat. Kok iPad saya nggak ada? Saya baru ingat, iPad saya hilang. Yakin gak ketinggalan di rumah kali Lause? Enggak loh, tadi kan saya sebelum kesini saya ngafe dulu sendirian ngopi sambil main-main iPad. Terus saya cepet-cepet kesini, ternyata iPad saya ketinggalan. Pas balik lagi ke kafe, iPad saya udah nggak ada. Saya cari-cari, udah tanya-tanya sapam, pelayan juga nggak ada yang lihat. Wah, berarti pas Lause keluar ada yang curi iPad-nya ya? Iya, sebel. Padahal iPad itu iPad baru. Saya nabung berbulan-bulan loh buat beli iPad itu. Oke. Ya, di tengah bencana yang terjadi, di tengah musibah yang terjadi, kita tenangkan diri kita dulu dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang tenang. Boleh deh sambil minum dulu deh, biar lebih rileks gitu ya. Nah, Lose, kalau misalkan ngomongin kejadian yang dialami Lose Ita ini, kita bisa belajar sedikit gitu ya. Apalagi khususnya kalau misalkan pencurinya ketangkap, kira-kira diampuni nggak ya? Pertanyaan yang sulit ya. Kalau aku sih, kalau pencurinya tuh kembaliin iPad-nya dengan utuh, oke, baru aku maafin. Oke. Ya juga kali ya Lause. Aku maafin deh pencurinya asal iPad aku balik utuh dan gak rusak. Oke. Kalau iPad-nya utuh dan nggak rusak gitu ya. Nah, bisa nggak kalau kita tetap ampuni nih orangnya gitu ya, tapi iPad-nya nggak ada. Kira-kira tetap diampuni nggak si pencurinya? Wah, itu kayaknya level mengampuninya di luar level manusia ya. Iya sih, karena kali kita di tengah musibah, di tengah bencana, barang kita hilang, entah para lose atau para parents juga pernah mengalami gitu ya. Di tengah setiap hal musibah bencana kehilangan barang tuh kerap kali kita udah panik, kita udah stres, kita udah bener-bener sebel banget entah sama orangnya, bahkan ketika dibilang mengampuni kok kayaknya susah gitu ya, susah banget. Nah, menariknya hari ini kita mau belajar sedikit dari kisah Elia dan juga para nabi Baal. Allah itu menghukum bangsa Israel, tapi sekaligus memberikan berkat lewat hujan. Dan Allah sangat merciful, bermurah hati. Oh iya sih, tapi dalam cerita Elia tersebut bangsa Israelnya kan bertobat, makanya Tuhan murah hati. Ya, harus bertobat dulu kali ya, baru Tuhan mengampuni dan murah hati. Ya, mungkin kadang-kadang kita mikir, ya bangsa Israelnya udah bertobat gitu kan, makanya Tuhan mengampuni. Tapi sebenarnya kalau kita coba berpikir, bahkan membaca firman Tuhan dengan baik-baik, ternyata Tuhan itu mengampuni tanpa syarat. Kalau kita lihat bangsa Israel tuh sebelumnya aja udah bener-bener jahat sama Tuhan. Tapi Tuhan pengen punya skenario untuk mengampuni bangsa Israel lewat hujan yang diberikannya tanpa syarat. Mau sekalipun bertobat ataupun kalau skenario-nya berubah tidak bertobat sekalipun, Tuhan pasti akan memberikan berkat-Nya bagi bangsa Israel. Malahan di dalam Roma 5 ayat 8 kita belajar, ketika kita masih berdosa, Tuhan tetap mengampuni kita. Betul-betul Tuhan itu merciful, melebihi mercy di dunia ini. Walaupun kita berdosa, Dia tetap mengampuni kita. Jadi malu juga ya kalau kita nggak bisa mengampuni orang lain, Tuhan aja udah begitu baik dan merciful. Ya, kadang-kadang kita berpikir, ya Tuhan gampang gitu ya, sedangkan kita susah untuk mengampuni. Bahkan di tengah setiap kehilangan, bahkan di tengah setiap kejadian, ya kita tetap harus punya tugas untuk menyalurkan kasih, pengampunan yang Tuhan udah kasih ke kita
dan kita menyalurkan kepada orang-orang di sekitar kita, sesama kita. Lause ada cara efektif untuk bisa mengampuni orang? Kayaknya kalau ngomong teori doang gampang deh, tapi prakteknya itu loh susah. Iya, apalagi kalau orangnya nyebelin dan rasanya does not deserve forgiveness gitu loh. Iya, betul ya. Kadang-kala kita menilai orang kayaknya layak, nggak layak diampuni gitu ya. Apalagi kalau nggak cuma kehilangan barang. Mungkin all parents ataupun para lose di rumah dimanapun berada pernah mungkin ya kalau bisa dipinjemin uang sama teman nggak balik-balik, nah itu kan rasanya sebel gitu ya, pengen didatengin rumahnya, dilabrak gitu, pengen ditagih gitu. Yang penting uangnya balik gitu ya, yang penting dijanjikan dengan yakin kalau uangnya tuh balik lagi. Nah kadang-kala kita merasa orang yang seperti itu tuh nggak berhak dapat pengampunan. Nah padahal Tuhan sendiri menyatakan Allah itu tidak memandang siapapun untuk mendapatkan pengampunan. Bahkan we all don't deserve forgiveness from God, tapi Tuhan bermurah hati mengampuni. Jadi fokusnya tetap sama Tuhan. Apalagi ketika kita mengharapkan barangnya itu kembali, barangnya tetap utuh, atau bahkan barangnya ya lecet dikit nggak apa-apa lah, asalkan barangnya ada. Kadang kita notice atau enggak gitu ya. Jangan-jangan kita mengampuni dengan syarat-syarat tertentu, bahkan khususnya bicara tentang hati kita, jangan-jangan sudah terikat dengan oleh barang atau harta kita. Nah, jadi mungkin ini jadi pelajaran untuk kita ya, bahkan saya pun juga masih belajar gitu ya, dan juga para lose juga belajar. Gak gampang memang mengampuni, tetapi Tuhan mau kita menyalurkan kasih-Nya, pengampunannya ke semua orang. Jadi penerapan minggu ini apa ya Lose? Oke, ya. Jadi ada 3 hal yang kita bisa sama-sama pelajari hari ini, lose-lose sekalian. Yang pertama, bersyukur kita punya Allah yang lebih dahulu menunjukkan merciful-Nya, bahkan bersyukur dosa kita diampuni di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua, mau mengasihi kepada siapapun orang yang entah kita nilai layak atau tidak layak, kita belajar untuk mengampuni. Karena urusan mengukur layak nggak layak itu cuma Tuhan. Kita ini hanya pelaku perpanjangan tangan Tuhan, dan kita harus mengampuni siapapun orang yang bersalah kepada kita. Dan yang ketiga, di balik merciful-Nya Tuhan, kita akan belajar banyak, bahkan ada banyak sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan untuk kita mengingat kita benar-benar fokus sama Tuhan atau tidak. Atau mungkin kita juga belajar untuk kita lebih was-was dengan barang yang kita miliki, untuk kita lebih berhati-hati. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih banyak Lause untuk keterangannya. Terima kasih juga untuk para parent dan Lause. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.